kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dusa Putri. Saya dari kelas 005 SMJK 005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perpajakan. Apa sih itu pajak? Kita tentunya sudah sering mendengar kan berita tentang pajak. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu pajak? Pajak merupakan pembayaran yang harus dilakukan oleh individu maupun perusahaan kepada pemerintah. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta menjalankan administrasi negara. Pajak ini bersifat wajib dan diatur secara ketat oleh peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Ada yang tahu nggak kenapa Indonesia harus membayar pajak? Karena pajak di Indonesia sebagai sumber pendapatan negara dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran dalam hal pembangunan negara. Contohnya, pajak digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan dan transportasi umum. Di sini ada yang tahu nggak pajak itu ada apa saja ya teman-teman? Pajak di Indonesia yang dikelola pemerintah itu ada 5 loh. Yang pertama itu ada pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua ada pajak penambahan nilai atau PPN. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah yaitu PPNBM. Yang keempat ada bea materai, dan yang kelima ada pajak bumi dan bangunan PBB seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Oke, PPH itu adalah pajak penghasilan yang merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha. PPH umumnya diatur dalam undang-undang pajak suatu negara dan memiliki beberapa jenis tergantung pada sumber penghasilannya. Contohnya, seorang karyawan yang menerima gaji bulanan dari perusahaan akan dikenakan PPH pasal 21 oleh perusahaan tempat bekerjanya. PPH ini dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan. Itu PPH. Kalau PPN adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai. Ini adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa di suatu negara. Pajak ini dihitung berdasarkan selisih antara nilai penjualan harga jual dengan nilai pembelian harga beli dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, seorang penjual elektronik menjual televisi dengan harga jual 5 juta rupiah kepada konsumen. Dalam hal ini, penjual harus menambahkan PPN sebesar 10% harga jual, sehingga harga total yang harus dibayarkan oleh konsumen adalah 5.500.000 rupiah. Perhitungannya yaitu dengan harga jual ditambah dengan 10% PPN, yaitu 5 juta rupiah ditambah dengan 10%, hasilnya 5.500.000 rupiah. PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang tertentu yang dianggap mewah dan memiliki nilai tambah yang tinggi. PPNBM ini biasanya memiliki tarif yang lebih tinggi daripada PPN dan diatur secara terpisah dalam peraturan perpajakan suatu negara. Contohnya,
sebuah mobil sedan mewah dijual dengan harga 1 miliar. PPNBM untuk mobil ini mungkin dikenakan dengan tarif 30%. Maka PPNBM yang harus dibayarkan adalah 30% dari 1 miliar, yaitu 300 juta. Total harga yang harus dibayarkan oleh pembeli termasuk PPNBM-nya adalah 1 miliar 300 juta ribu rupiah. Di sini ada yang tahu bea materai? Pasti tahu semua dong. Bea materai ini adalah jenis pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang dianggap penting atau memiliki nilai hukum. Pajak ini biasanya ditempelkan dalam bentuk stempel di atas dokumen-dokumen resmi seperti akte notaris, surat kuasa, surat perjanjian, dan dokumen lain yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Dan yang terakhir ada PBB. PBB adalah singkatan dari pajak bumi dan bangunan. Ini adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan yang dimiliki oleh individu dan badan hukum di suatu wilayah tertentu seperti kota atau kabupaten. Contohnya itu ada seorang pemilik rumah tinggal di suatu kota yang dikenakan PBB berdasarkan nilai dari tanah dan bangunan yang dimilikinya. Besar PBB tersebut tergantung oleh nilai objek pajak yang ditentukan oleh Pemda setempat loh. Kalian tahu tidak, pada saat pandemi COVID-19, yap, betul sekali, pajak memiliki peranan sangat penting saat itu. Itu dia memberikan perlindungan dan insentif bagi tenaga kerja. Akan tetapi, pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan belum sepenuhnya disadari oleh rakyat Indonesia loh. Kesadaran dari rakyat Indonesia itu masih rendah dan perlu ditekankan kembali. Makanya Indonesia sebuah negara penduduknya sangat bijak. Agar rakyat selalu sejahtera, jangan lupa bayar pajak. Sekian dari saya. Wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.